Sekarang saya ada di Desa Dangu, Kecamatan Batanghari Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini saya ingin kunjungan ke petani ubi jalar yang bernama Pak Rasid. Untuk lebih lengkapnya, marilah ikuti perjalanan saya. Gondrong man, aku man. Sebelum memasukin ke kebunnya, kita ada tanaman karet ya. Tanaman karet, ada juga tanaman jengkol. Pulang. Ini umurnya 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau boleh tahu Pak, yang produk dari perusahaan kami Pak yang udah masuk. Kalau dari awal Mas kita memakai pupuk TSP 46 dari Maroke Ya. Kemudian umur 2 minggu kita memakai 16 juga dari Maroke Tetap Jaya. Kemudian ini dikasih profesional Mas, cuman NPK dalam skala Mutiara kecil profesional. dalam skala kecil. Umur berapa Pak waktu profesional masuk Pak? Itu ini baru Mas, karena kan kita sudah melihat umbinya sudah mulai keluar, jadi kita kasih profesional yang nitrogennya 9, fosfatnya itu ada 25, Ya. kemudian kaliumnya ada 25. Sistem tabur ya. Sistem tabur. Boleh Pak, kita mau lihat Pak. Ayo, umbinya ya. kita Sambil inilah mau umur 1 bulan udah sampai apa Pak ya? Apa udah keluar umbinya ya? mulai keluar. Udah mulai keluar ya. Panas ya, Pak. Ini berapa borong Pak? Kalau dihitung borong ini kurang lebih 20 borong ya. Kalau dihitung hektar kira-kira 3/4 hektar lah. 3/4 hektar ya. Banyak ya nanam ini Pak ya. Ya lumayan lah. Total Pak yang udah nanam ubi Pak berapa hektar Pak? Kalau sekarang petani kita masih cuma ada 2 orang. Ini yang sebelah ini kan Ya. cuman ini belum keluar. Jadi Umur berapa ini kira-kira Pak? Yang sebelah umurnya cuma 2 minggu. 2 minggu. Nah, jadi kalau untuk bahayanya ada terlalu bahaya karena kan umbinya belum ada. Ya. Jadi risiko busuknya belum ada lah. Kalau selama ini Pak ya, selama ini umur 1 bulan Pak, ada lah Pak kendala-kendala yang Pak Rasid temuin Pak, mungkin dari serangan hamanya atau penyakitnya. Kalau untuk ubi jalar itu penanamannya sangat mudah. Jadi ditanam sampai saat ini kita tidak pernah memakai ini. Cuman kemarin kita memakai foliar. Oh, foliar berarti unsur mikro ya. Apa Pak unsur mikronya Pak? Kalau unsur mikronya kita memakai Ecoplex. Ya. Kalau untuk anunya kita memakai MKP Mas. Maroke MKP. Maroke MKP. Ini udah berapa kali Pak umur 1 bulan MKP udah masuk berapa Baru kali? kemarin Karena kan satu kali aplikasi ya. Karena kita melihat umbinya sudah mulai keluar, untuk pembesaran umbi kita kasih foliar. Boleh Pak ya kita lihat umbinya ya, umur 1 bulan ya. Ini 1 bulan Pak ya. 1 bulan. Nah, Oh iya ya. nah, satu lagi Mas. Nah, Iya ya. nah Mas. Biasanya berapa umbi Pak dalam satu pohon ini Pak? Kalau biasanya itu minimal 3 lah. Ya. Tapi yang ada sekarang ini Pak, Kalau kelihatannya kan kita kada berani bongkar ya. buka ke dalam, cuman sudah ada penampakan, ada 1, ada 2 penampakan. Kayaknya ini sudah cukup membanggakan lah. Iya ya. Nah, 1 bulan. Rencana Pak ya. Panen biasanya umur berapa Pak? Kalau ubi jalar yang ada di desa sini Pak? Kalau
menurut kebiasaan petani kami Mas, untuk panen itu umurnya 3,5 bulan. 3 Tapi bulan kalau melihat 1 bulan sudah umbinya keluar. seperti ini mungkin 3 bulan atau kurang-kurang dikit sudah bisa dipanen. Mudah-mudahan jangan ada kendala air. Ya. Ini Pak, seandainya ini tadi saya lihat Pak ya, itu ada genangan air ya. Nah, mungkin pengalaman dari Pak Rasid Pak, kalau posisi lahan itu tergenang air sama, nah ini kan termasuk lembab tapi tidak tergenang air Pak. Menurut Pak Rasid adalah perbedaannya Pak? Kalau perbedaan mungkin itu dari waktu panen Mas. Biasanya panen 3,5 bulan, itu mungkin bisa 4 bulan. Oh gitu. Karena kan untuk pembentukan umbi karena ada air di sana agak sedikit berkurang lah pembentukannya. Karena dia ini kan senangnya tanahnya itu agak sedikit lembab. Kalau gini Mas, kalau biasanya itu kan kalau airnya itu terlalu tinggi apalagi banyak, ini pertumbuhannya ini sangat dia larinya ke atas, ke pertumbuhan. Tidak lari ke ini ya, ke buah ya. Itu aja. Jadi gini Pak ya, supaya Pak, kita kan termasuk tanaman baru Pak ya untuk wilayah Hulu Sungai Tengah Pak. Salah satunya ubi jalar. Kalau dari segi pemasarannya Pak ya, selama ini mungkin Pak Rasid udah nanam yang keberapa Pak? Kalau nanam sih mungkin kita hampir tiap tahun Mas. Nah, tiap tahun ini sudah beberapa kali nanam, cuman biasanya itu kan dalam jumlah kecil lah. Ya. 2 borong, 1 borong, cuma untuk dikonsumsi sendiri aja. Nah sekarang kita mencoba untuk skala bisnis, usaha lah ya. Untuk skala usaha kita mencoba. Tapi kalau untuk pemasaran kita masih, kalau untuk lokal Mas lumayan, cuman kalau untuk luar mungkin kita masih mencari-cari pemasok dulu. Ya. Mudah-mudahan Pak ya. Dari hasil ini Pak, selain tanaman yang lain kan, ini termasuk kan jadi primadona di Desa Dangu ya. Mudah-mudahan. Ini Mas kalau untuk perawatan ini memang sedikit susah karena ubi jalar ini kita tidak dibenarkan akar. Ini kan Mas ada akar. Nah, akarnya ini kalau bisa jangan sampai dia makan ke tanah. Kalau makan ke tanah, umbinya yang di sini nanti kecil karena makannya terbagi ke sini. Jadi ya itu tadi, kalau perawatannya memang tidak memerlukan biaya tetapi memerlukan tenaga. Dia harus diangkat supaya ini akarnya ini tidak makan lah. Oh ya Pak, ngomong-ngomong Pak, kalau cara aplikasi pemupukan yang NPK Mutiara Profesional ya, ini caranya gimana Pak? Ditabur aja Mas. Tabur ya. Tabur aja. Kalau dosis Pak yang udah Pak Rasid pakai dengan usia udah 1 bulan ini Pak? Kalau ini Mas habis kita dari sini ke sini hanya 50 kilo aja. Dari total kurang lebih 20 borong ya, atau 3/4 hektar. Satu kali pemupukan udah menghabiskan 50 kg NPK Mutiara Profesional. Itu ada anunya. Oh iya, di atas saung. Rencananya Pak ya, rencananya ini nanti masuk lagi lah Pak untuk yang NPK majemuknya itu Pak. Kalau kita Mas paling-paling foliar yang majemuk itu tadi. Oh, foliar ya. Foliar ini kan biasanya 1 minggu setengah bulan sekali lah nanti di. Oh, foliar yang Vitoflex dan MKP ya. Karena ini kan cuman untuk pembesaran aja Mas. Ya. Jadi tidak rencana tidak ada tambahan untuk masuk lagi, tidak ada ya. Ada. Jadi untuk ubi profesional 1 kali aplikasi cukup. Udah cukup ya. Jadi supaya lebih jelasnya Pak, kita mau ke saung Pak ya. Iya, panas Pak. Oh iya Pak, mana Pak profesionalnya Pak? Mas. Nah ini masih ada sisa dikit. Nah itu ya siap. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lah 2 kilo dari ada 50. Nah ini Mas kalau untuk anunya sisa yang kemarin. Merauke Vitoflex ya. Nah mikro majemuknya ini adalah ada kandungan tembaga, boron, besi, yang diperlukan tanaman. Mubiumnya, mangan, zinc. Cuman sayang ini Mas, kulit yang kemarin itu dibawa air. Kemasan yang MKP itu ya, kita percaya aja Pak, kan karena Pak Bapak kan udah memakai dengan usia 1 bulan Pak ya, ubi udah keluar Pak. Alhamdulillah. Harga Pak
Kalau sekarang Mas, cuman kita kan ke depan sekarang. Ya. Harga sekarang 7.000 Mas Wih. per kilonya. Standar Pak ya, standar. Kalau yang tadi 20 borong atau 3/4 ya, kurang lebih 3/4 hektar. Itu berapa ton Pak? Kalau maunya kita kan? Ya standar lah, jangan maunya kita lah. Berapa Pak? Ya kita mengharapkan minimal 10 lah Mas. Dari 10 ton lah. total itu ya. Kita mengharapkan. Lumayan Pak ya. Kalau ini Pak, untuk pemasaran selain kedepannya mungkin dari pihak dinas lah ya. Biasanya dinas kan ada solusi Pak. Mudah-mudahan. Nah, siapa tahu mungkin dia punya jaringan dari segi Tapi pemasaran. kita sebenarnya Mas maunya sendiri aja, karena mau berdamping sama siapa-siapa. Gitu ya. Kita kan sekarang lagi apa ini membikin cari-cari inilah, cari-cari pemasok lah. Info ya. Jadi selama inilah Pak Rasid mulai dari cabai ya Pak ya. Cabai, sekarang lari ke ubi. Selama ini Pak, produk kami terutama pupuknya Pak, baik itu yang sistem tabur, NPK majemuknya, yang foliarnya, menurut Pak Rasid puas atau kecewa? Gini Mas, kalau untuk semuanya Ya. nah, dari produk Maruki ini Mas, Maruki Tetap Jaya ini kita luar biasa puas. Kenapa? Karena kita kan melihat hasil. Kalau dari segi harga Pak dibandingkan, Kalau saya nggak masalah harga. karena larinya ke produksi ya Pak ya? Nah itu Mas, jadi harganya mahal tapi produksinya oke, itu kan yang diharapkan. Oh, iya. Kalau masalah harga kan kita bisa main-main gini lah. Yang penting kita sudah tahu ada produk lain, kita ada mau dibikin percobaan, kita kan sudah tahu hasilnya. Tapi kedepannya Pak ya, dengan usia 1 bulan, mungkin teman-teman Pak Rasid yang lain, Pak Rasid yang lain Pak, apa ada rencana mau nanam ubi lagi Pak? Sebenarnya masalah lahan di sini biasanya itu ditanami ubi jalar sama kacang tanah. Oh, gitu. Nah cuman berhubung lahannya ini kan sekarang ini airnya cukup ini nih tinggi, curah hujan masih tinggi, makanya petani di sini masih diam. Ini Mas, contoh ini kan tanahnya sudah dibajak, sudah ditraktor. Nah tapi karena curah hujan cukup tinggi, mereka ya diam di rumah aja dulu. Ini kan lahan-lahan sudah ditraktor semua ini. Hamparan Pak ya? Hamparan. Nah ini sudah dikasih, itu sudah rumputnya sudah mati semua tuh. Ya jadi itu Pak ya, kesimpulan dari kami ya. Ini Pak Rasid nanam ubi jalar, daerah Desa Dangu, Kecamatan Batang Ale Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Selama ini Pak Rasid udah memakai produk kami hampir 2 tahun Pak ya. Mungkin lebih Mas. Lebih ya, mulai dari tanaman cabai. Sekarang dia ingin mengembangkan ubi jalar. Tahun kemarin kan kacang tanah. Nah, kacang tanah. Respon dari beliau, produk dari PT Maruki Tetap Jaya itu sangat puas. Alasannya karena produksinya meningkat. Masalah harga itu semuanya pasar Pak ya yang membentuk. Supaya Pak Rasid tidak kecewa dengan produk-produk kami, makanya Pak kita ingin ada pendampingan mungkin dari segi diskusi, karena Pak produk kita banyak Pak ya. Nah karena memang daerah kami masih daerah pengembangan Pak ya, terutama Kalimantan Selatan ini kita memang ada Pak beberapa produk yang kita push atau kita fokuskan. Salah satunya adalah NPK Mutiara Profesional. Nah, kita juga ada majemuk yang lain, ada Sprinter, ada Partner, ada Grower, ada Karate, ada NPK Mutiara 1616, dan juga ada produk yang berhubungan dengan cara foliar. Ada Merauke MKP, Merauke Max, Merauke majemuknya kita adalah unsur mikronya Vitoflex ya Pak ya. Semuanya Pak, kita mudah-mudahan produk dari Maruki Tetap Jaya bisa membantu petani. Tujuannya
hasilnya meningkat, kesejahteraannya akan bertambah. Amin. Sekian saja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Mutiara.